Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat daftar hadir untuk ujian. Dimana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat dua versi format ya. Untuk versi yang pertama, kolom nomor pesertanya seperti ini, kolom kosong. Kemudian kolom tanda tangannya kita buat zigzag. Dan nanti untuk versi keduanya, kolom nomor peserta kita akan buat kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian kolom tanda tangannya kita akan buat dengan kotak yang lebih besar. Tapi posisinya tidak zigzag, tapi seperti ini ya, yang atas kan zigzag. Nah oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi Microsoft Word. Kemudian sebelum kita mengetik, tekan dulu Ctrl A atau Ctrl dengan huruf A pada keyboard. Lalu pada menu Home kita klik No Spacing. Selanjutnya tentukan jenis huruf atau font yang akan kita gunakan. Di sini sudah terpilih pada Calibri. Jika ingin diubah, misalnya saya pilih Times New Roman, tinggal diklik saja pada opsi yang ada di bawah. Misalnya saya pilih Times New Roman, ukurannya misalnya saya gunakan 11. Kemudian langkah selanjutnya kita atur dulu untuk ukuran kertasnya. Kita masuk ke page layout, kemudian size, kemudian tinggal dipilih ukuran kertas yang akan digunakan. Misalnya kita pilih 4, atau misalnya jika teman-teman ingin menggunakan kertas F4 atau folio, silahkan tinggal cari saja ukurannya. Nah, jika di teman-teman tidak muncul ukuran kertas F4 atau folio, silahkan teman-teman bisa pelajari dulu tutorialnya di link video di atas, atau bisa juga kita masuk ke More Paper Size, kemudian langsung kita ketikkan ukuran kertas F4 yaitu 21,59, kemudian height-nya 33,02. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian oke. Tapi pada contoh di sini ukuran kertas yang akan saya gunakan adalah A4. Oke, kemudian setelah ukuran kertas kita masuk ke margin, kemudian custom margin. Nah, di sini untuk marginnya saya kasih 2 cm untuk setiap batas margin ya. Untuk kiri kanan atas bawah saya kasih 2. Ini 2. Ini juga 2. 2 dan ini 2. Jadi kiri kanan atas bawahnya kita kasih 2 cm, kemudian oke. Nah, barulah sekarang kita mulai melakukan pengetikan. Untuk teks yang pertama kita ketik adalah cop ya. Jadi kita buat dulu copnya. Nah, berarti kita masuk dulu ke menu Home, lalu klik rata tengah atau center. Kemudian kita mulai pengetikan teksnya. Misalnya di sini Pemerintah Kota Bandung. Enter Dinas Pendidikan. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di teman-teman ya. Nah, jadi cop yang saya buat di sini adalah hanya sekedar untuk contoh saja ya. Oke, enter lagi. Kemudian misalnya SMP Negeri 101 Bandung. Kemudian enter Jalan Anggrek nomor 101, telepon 022 134 5678 misalnya. Kemudian enter Kota Bandung. Kemudian enter. Selanjutnya untuk membuat garis bawah pada cop, garis dari kiri ke kanan, caranya adalah cukup kita ketikkan sama dengan sebanyak 3 kali, kemudian tekan enter. Nah, maka nanti dia akan berubah menjadi garis lurus ganda seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tinggal memasukkan logonya. Cara memasukkan logo tinggal kita masuk ke menu insert, kemudian picture, kemudian cari logo yang akan kita masukkan. Di sini saya ambil contoh logo ini saja, kemudian insert. Nah, kalau ternyata terlalu besar atau terlalu kecil, maka kita harus ubah ukurannya dengan cara drag pada salah satu sudutnya. Di sini saya drag pada sudut kanan atas. Nah, jadi untuk memperbesar memperkecil tinggal kita drag pada salah satu sudutnya. Nah, kemudian agar logonya bisa kita geser, maka pada menu format kita pilih menu wrap text. Lalu kita pilih, nah ini bisa kita pilih behind text atau kita pilih in front of text. Saya pilih misalnya in front of text. Kemudian kita geser. Nah, ternyata ukurannya masih terlalu besar. Kita perkecil lagi. Jadi untuk memperbesar memperkecil ukuran gambar, kita drag pada salah satu sudutnya. Untuk menggeser gambarnya, maka kita drag pada area tengah-tengah gambarnya. Nah, kemudian untuk menggeser gambar bisa juga kita gunakan tombol panah kiri kanan atas bawah pada keyboard ya. Ini tombol panah kanan, panah kiri, panah atas, panah bawah gitu ya. Oke, saya perkecil lagi. Nah, misalnya sampai sebesar ini ukurannya. Oke, logonya sudah. Kemudian kita tinggal atur format untuk teks yang ada pada cop ya. Pertama kita blok dulu 2 baris yang atas, kita blok sampai sini. Kemudian kita beri cetak tebal atau bold, kita klik bold. Kemudian baris ketiganya kita blok. Misalnya kita beri bold lagi, cetak tebal lagi. Untuk ukurannya kita pilih misalnya 18 lah. Oke, kemudian untuk yang bawah ini kita biarkan. Dan yang paling bawah untuk baris yang ini, Kota Bandung, kita blok lagi, kita beri cetak tebal. Oke, selesai.
Kemudian tempatkan kursor mouse-nya di bawah garis yang tadi. Kemudian kita tekan enter 1 atau 2 kali. Saya tekan enter 1 kali. Kemudian di sini kita ketik daftar hadir peserta. Kemudian enter. Misalnya untuk nama ujiannya penilaian akhir tahun dalam kurung PAT. Kemudian enter. Tahun pelajaran 2021/2022. Kemudian enter. Saya enter 2 kali. 1, 2. Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, judulnya sudah. Kemudian berikutnya adalah untuk identitas hari, tanggal, dan seterusnya. Berarti kita harus ubah rataannya menjadi rata kiri ya. Jadi setelah kita enter, kita klik rata kiri atau align left. Kemudian di sini kita ketik hari, tanggal. Kemudian enter, jam ke, garis miring, waktu. Nah, misalnya jika teman-teman menggunakan kertas F4, maka ini untuk hari, tanggal, jam ke, mata pelajaran sampai ruang, ini bisa kita buat sampai ke bawah, jadi menjadi 4 baris. Tapi di sini karena saya menggunakan kertas A4, di mana ukuran tingginya tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, maka ini yang 4 baris itu dijadikan 2 baris, sehingga di sini saya buatkan tabulasi seperti ini. Oke, kita buat ya. Nah, jadi kita buat dulu 2 baris, kemudian kita blok. Nah, blok baris yang ini hari, tanggal, sampai jam ke, waktu. Kemudian di sini pastikan pada komputer teman-teman sudah muncul ruler ya, yang ada angka-angka ini namanya ruler. Kalau tidak muncul, masuk dulu ke view, kemudian checklist pilihan ruler. Karena kalau tidak di checklist, nah rulernya akan hilang. Oke, kalau sudah muncul, kembali lagi ke menu home. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buatkan tabulasi agar posisi titik 2 dan titik-titiknya lurus ya. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu contohnya, kenapa kita harus membuat tabulasi. Nah, kita lihat, ini tabulasi yang sudah saya buat. Tabulasi ini digunakan untuk pelurusan titik 2. Tabulasi yang kedua ini untuk pelurusan awal dari titik-titik. Tabulasi ini untuk batas dari titik-titik sampai sini mentok. Tabulasi ini untuk mulai teks yang berikutnya, mata pelajaran dan ruang. Yang ini untuk titik 2 berikutnya, yang ini untuk titik-titik yang ini, dan yang ini untuk batas titik-titik yang paling kanan, gitu ya. Jadi kita buat tabulasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 7 tabulasi ya. Oke, kita mulai buat. Jadi pastikan sekali lagi blok teks yang 2 baris ini ya. Kita blok teks yang 2 baris ini, kemudian kita buat tabulasinya. Pertama misalnya kita buat tabulasi di posisi 2,75 misalnya. Ini untuk penempatan posisinya silahkan tinggal disesuaikan. Kenapa saya milih 2,75? Karena teks yang paling panjang itu sampai sini. Karena kalau saya buat di sini, nah nanti akan terlalu mepet ya. U-nya akan kepotong. Jadi saya pilih atau saya tempatkan di sini. Kemudian yang keduanya di posisi 3. Kalau susah di posisi 3, kita buat di 3,25. Kemudian kita geser. Nah, ini. Kemudian yang ketiga misalnya di posisi 7,75 di sini. Berikutnya di posisi 9 misalnya. Kemudian 11,75. Kemudian di 12. Kalau susah di 12,25 lalu kita geser ke sini. Kemudian yang terakhir misalnya di 16,75. Nah, misalnya di sini kalau susah di 16,5 lalu kita geser ke kanan sedikit. Nah, oke, sudah selesai pembuatan tabulasinya. Kemudian ini masih dalam posisi di blok ya, jangan dulu dilepas bloknya. Sekarang kita set agar nanti kita bisa memunculkan titik-titik seperti ini secara otomatis. Caranya adalah, ingat ini harus dalam posisi di blok kedua baris ini. Nah, kemudian pada menu home, kita lihat di grup paragraf ada tanda panah kecil di sudut kanan bawahnya, kita klik. Nanti muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita klik tombol tabs. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, tadi kan kita sudah membuat sebanyak 7 tabulasi, maka di sini juga akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabulasi. Nah, sekarang kita pilih dulu tabulasi yang ketiga ya, yang 7,75 yang ini. Kemudian kita pilih titik-titik. Nah, maksudnya adalah agar nanti ketika kita tekan tombol tab pada keyboard menuju ke tabulasi yang 7,75, nanti akan otomatis dibuatkan titik-titik seperti ini secara otomatis. Oke, kemudian set. Kemudian yang berikutnya kita geser lagi. Nah, kita pilih tabulasi yang ke-7. Nah, yang ke-7 juga sama, kita klik kemudian kita pilih titik-titik lalu kita klik set. Oke, kalau sudah tinggal kita klik tombol OK. Nah, sekarang kita coba buktikan. Jadi pertama tempatkan kursor mouse di ujung baris yang ini, hari, tanggal. Kemudian pada keyboard tekan tombol tab 1 kali. Nah, dia akan menuju ke tabulasi yang pertama. Tekan titik 2 pada keyboard.
lalu tekan tombol tab lagi pada keyboard, nanti dia akan menuju ke tabulasi yang kedua. Lalu tekan lagi tombol tab pada keyboard, nah dia akan menuju ke tabulasi ketiga sambil otomatis mengetikkan titik seperti ini. Oke, tekan lagi tombol tab, dia menuju ke tabulasi ini. Misalnya di sini kita ketik mata pelajaran. Tekan lagi tombol tab, masuk ke sini, tekan titik 2, tekan lagi tombol tab, tekan lagi tombol tab, dia akan menuju ke tabulasi terakhir sambil memunculkan titik-titik. Nah, untuk baris keduanya juga sama, kita tempatkan kursor mouse-nya di ujung, tekan tab, ketik titik 2, tekan tab lagi, tekan tab lagi, misalnya di sini ruang, tekan tab lagi, ketik titik 2, tekan tab lagi. Oke, sudah, kemudian tekan enter, 1, 2, saya tekan enter 2 kali. Kemudian nah pada baris ini kita harus hapus tabulasi yang sudah tadi kita buat ya. Jadi cara menghapus tabulasi adalah tinggal kita drag setiap tabulasinya keluar area roller, boleh ke bawah kemudian lepas, atau bisa juga kita drag ke atas lalu lepas gitu ya. Untuk membuang tabulasi tinggal drag keluar roller. Oke, sudah selesai untuk bagian atasnya. Oh ya, untuk ini kita belum set ya, ini kita blok judul daftar hadirnya, kita blok yang 3 baris ini, kita beri cetak tebal atau bold, kemudian ukurannya misalnya saya beri 12. Oke, kemudian kita lanjutkan, tempatkan lagi kursor mouse di akhir baris yang tadi kita tempatkan di sini. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah tinggal kita buat tabel daftar hadirnya dengan bentuk atau format seperti ini. Nah, untuk judul-judul kolomnya silakan teman-teman tinggal disesuaikan saja. Kalau yang saya contohkan di sini adalah ada kolom nomor, nomor peserta, nama lengkap, kelas, dan tanda tangan. Nah, kenapa di sini ada kelas? Jadi saya asumsikan setiap ruang hanya diisi maksimum 20 orang. Dimana kan satu kelas biasanya terdiri dari 36 orang. Jadi untuk ruang berikutnya itu kan harus 20 orang. Jadi nanti akan diambil dari kelas yang pertama sampai kurang lebih 16 orang. Kemudian nah untuk sisanya yang 17 sampai 20 itu akan diambil dari kelas yang berikutnya. Sehingga di sini saya harus mencantumkan kelas. Tapi kalau misalnya di teman-teman setiap ruangan hanya diisi oleh siswa dengan kelas yang sama, maka kolom kelas bisa dijalankan, misalnya diganti saja dengan jenis kelamin atau L garis miring P gitu ya. Kemudian untuk kelasnya kita pindah pada titik 2 yang ada di atasnya gitu ya. Tapi silakan teman-teman disesuaikan saja. Oke, kita buat kolomnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, kemudian barisnya 20 ditambah 1, 20 baris untuk nama siswanya, kemudian 1 baris untuk judulnya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya. Caranya kita klik insert table, kemudian insert table. Nah, number of kolomnya tadi kan 6 kolom, row-nya 21 ya, 21. Oke. Nah, kemudian di sini kita mulai mengetik judul kolomnya, NO, panah kanan, nomor peserta, panah kanan lagi, nama atau nama peserta, kemudian panah kanan lagi, kelas, panah kanan lagi, tanda tangan. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal kita atur lebar kolomnya. Kita lihat kolom nomor kan terlalu lebar sehingga ini harus kita perkecil. Nah, cara mengubah lebar kolom adalah bisa kita drag pada batas kolomnya seperti ini, atau bisa juga kita drag pada area rulernya seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kita lihat kalau kita drag pada batas kolom dari bawah, nah yang berubah adalah kolom nomor dengan nomor peserta. Tapi kalau kita ubah lebar kolomnya dari atas, kita drag ke sini. Nah, kita lihat yang berubah adalah hanya kolom nomor saja, sementara untuk nomor peserta lebar kolomnya tidak berubah. Kalau tadi kan berubah ya. Nah, kita drag ke sini, nomor peserta jadi lebar, kolom nomor jadi kecil gitu ya. Silakan itu tinggal disesuaikan mana yang teman-teman butuhkan. Nah, atau bisa juga untuk mengubah lebar kolom, pertama kita klik dulu nah di bagian atas kolom seperti ini sampai kursor mouse berubah jadi tanda panah hitam mengarah ke bawah seperti ini. Kemudian kita klik, nah sehingga dia akan terblok sampai ke bawah satu kolom ini. Lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu table properties, lalu kita klik tab kolom. Nah, kemudian di sini kita checklist preferred width, kemudian kita tentukan lebar kolomnya. Misalnya lebar kolomnya 4,25, kemudian oke. Nah, maka nanti akan berubah sesuai dengan yang kita atur barusan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalnya kita ubah dulu untuk lebar kolom tanda tangan ya. Saya ubah lebar kolomnya dengan memberikan nilai agar lebarnya sama. Jadi caranya tempatkan kursor mouse di atas kolom tanda tangan sampai kursor mouse berubah jadi tanda panah hitam ke bawah seperti ini. Lalu kita drag
sampai ke kanan, sehingga dia terblok 2 kolom. Atau bisa juga teman-teman langsung saja blok dari atas sampai bawah di 2 kolom ini. Oke, kemudian klik kanan pada area yang diblok, table properties. Nah, misalnya lebar kolomnya saya kasih 2,5 saja. Kemudian oke. Nah, dia sehingga lebar kolomnya jadi sama 2,5. Kemudian untuk kolom kelas ini saya drag pada batas rulernya. Kemudian nama peserta saya drag pada batas rulernya juga, terlalu besar, sehingga kita dapatkan ukuran tabel yang pas dengan margin ya. Oke, ini belum pas. Nah, sekarang kita klik dulu sudut kiri atas pada tabel yang ada ini ya. Kemudian klik rata tengah di menu home, klik rata tengah agar si tabelnya posisinya berada di tengah-tengah. Kemudian tinggal kita sesuaikan lagi. Ini kita perbesar sedikit. Nah, sehingga dia pas ya, atau lebih sedikit. Kita perkecil lagi. Nah, udah segini aja. Kemudian langkah berikutnya kita blok semua area tabel sampai sini, lalu ke layout, lalu kita klik yang align center yang ini ya, agar posisi teksnya berada di tengah-tengah terhadap horizontal dan terhadap simbol vertikal. Kemudian kita blok yang ini, blok judul kolomnya, lalu kita klik home dan kita klik bold sehingga dia cetak tebal. Nah, kemudian agar kolom tanda tangan ini tergabung dengan kolom yang sebelah kanannya, maka kita blok dulu. Jadi blok dari sini sampai sini, lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu merge cell. Nah, dia akan tergabung selnya jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah tinggi baris untuk baris yang ini. Caranya adalah sama seperti melebarkan kolom. Jadi kita bisa drag pada batas barisnya seperti ini, atau bisa juga kita drag pada rulernya yang sebelah kiri ya. Bisa juga seperti ini. Silakan teman-teman tinggal sesuaikan saja. Atau bisa juga kita atur dengan menggunakan nilai. Jadi kita blok dulu satu baris ini. Bisa dengan cara blok seperti barusan. Bisa juga dengan klik di kiri ya, di sebelah kiri di sini. Klik kanan pada area yang diblok. Table properties, rows. Nah, kemudian checklist specify height. Kemudian misalnya saya kasih lebarnya 0,75. Kemudian oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk baris yang ini sampai ke bawah kita blok sampai sini. Klik kanan pada area yang diblok, table properties. Di tab row kita checklist specify height, lalu kita kasih 0,6. Kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita berikan nomor. Ini kita klik di sini. Kita berikan nomor manual saja ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 20. Oke, setelah diberi nomor, langkah selanjutnya tinggal kita berikan nomor untuk kolom tanda tangan ya. Sebelumnya kita blok dulu 2 kolom tanda tangan ini sampai ke bawah. Kemudian perataannya kita pilih rata kiri. Oke, yang ini kita isi dengan nomor ganjil 1, kemudian panah bawah 2 kali, kemudian 3, panah bawah 2 kali, 5 dan seterusnya. Jadi kita berikan nomor ganjil dulu. Oke, kemudian untuk kolom yang berikutnya kita mulai dari baris kedua. Ini kita ketikkan nomor genap saja, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian untuk titiknya kita mulai dari sini, tempatkan di ujung baris, di ujung angka. Kemudian kita ketikkan saja titik, tekan panah atas 2 kali, titik, panah atas 2 kali, titik dan seterusnya. Kolom yang ini juga sama, kita tempatkan di sini, tekan titik, tanda panah 2 kali, titik, panah 2 kali, titik dan seterusnya. Oke, sudah selesai untuk nomornya. Kemudian tinggal kita atur untuk bentuk garisnya ya. Nah, kita lihat bentuk garisnya, yang ini adalah garis normal, kemudian yang ini garis yang ganda. Caranya adalah kita blok dulu seluruh tabel dari atas sampai bawah. Nah, sampai sini. Klik kanan pada area yang diblok, lalu border and shading. Lalu di sini kita pilih dulu 1 poin untuk semua garis, lalu oke. Nah, jadi lebih tebal garisnya. Kemudian langkah berikutnya kita blok hanya baris ini saja. Jadi kita blok hanya baris ini saja. Klik kanan lagi pada area yang diblok, baris ini saja. Border and shading lagi. Nah, sekarang pilih dulu custom, lalu pilih garis yang ganda ini. Kemudian kita hanya terapkan pada garis yang bawahnya. Caranya adalah klik 1 kali untuk mematikan, klik 1 kali lagi di sini untuk menyalakan, sehingga garis yang bawah di sini nanti akan berubah menjadi garis ganda. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Oke, selesai untuk tabelnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat, nah ini ya, jumlah peserta yang seharusnya hadir dan seterusnya. Caranya adalah
kita buat dengan menggunakan tabel. Jadi tabelnya kita tambahkan lagi 2 baris, satu untuk baris kosong, satu lagi untuk baris yang kita isi di sini. Nah, caranya adalah kita blok baris ini, baris yang paling akhir kita blok sampai akhir, kemudian klik layout, kemudian klik insert below 1, 2. Jadi 2 kali klik insert below. Kemudian untuk baris yang bawahnya ini kita blok. Nah, baris yang ini paling bawah. Kemudian kita atur tinggi barisnya ya. Klik kanan pada area yang diblok, table properties. Kemudian nah untuk tab row di sini checklist specify height, lalu di sini saya kasih 1,5 cm, kemudian oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hapus garisnya. Jadi agar garisnya nanti tidak muncul di sini. Ini kan kita lihat contohnya. Nah, ini kan garisnya tidak muncul yang di atas di sini. Nah, maka kita harus matikan dulu garisnya. Caranya kita blok dari sini sampai sini pada baris yang kedua dari bawah. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, lalu border and shading. Nah, kemudian di sini tinggal kita matikan semua garis vertikalnya. Caranya adalah tinggal kita klik pada tombol ini ya. Nah, sehingga ini hilang. Atau bisa juga kita klik pada garisnya ya. Jadi kita klik di sini, nah garisnya hilang. Atau bisa juga kita klik pada tombol. Nah, sehingga semua garis vertikalnya hilang, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian baris yang ini kita perkecil ya. Bisa kita drag pada batas barisnya seperti ini. Kalau susah, berarti ini sudah mentok di ukuran hurufnya. Jadi kita blok saja semua baris ini. Kemudian masuk ke menu home. Dan ini misalnya ukuran teksnya atau ukuran hurufnya jadi 5. Ketikkan saja 5 lalu enter. Nah, sehingga nanti dia si baris yang tadi lebih kecil. Nah, karena kan kita butuh baris jeda ini tidak terlalu jauh ya. Seperti contoh, nah ini kan jeda baris dari sini sampai bawah itu hanya sedikit saja. Jadi caranya seperti barusan. Oke, kemudian ini kita gabungkan blok dari sini sampai sini. Klik kanan pada area yang diblok, merge cell. Nah, kemudian untuk kotak-kotak berikutnya kita harus menghapus atau menghilangkan garis yang ini saja ya. Jadi kita sisakan garis yang ininya saja. Caranya adalah kita blok dari sini sampai sini. Nah, sampai sini. Klik kanan pada area yang diblok, border and shading. Nah, lalu di sini kan kita hanya butuh garis yang paling kiri saja, yang lainnya kita matikan. Berarti di sini kita matikan semua garis, yang atas, yang bawah, yang kanan dan yang tengah. Hanya tersisa nanti satu garis, yaitu garis sebelah kiri saja. Lalu oke. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk ini boleh di merge, boleh juga tidak, karena garisnya kan tidak akan kita pakai, gitu ya. Oke, sekarang kita klik pada kotak yang ini, lalu ke layout, lalu perataannya kita pilih yang ini ya, align center left. Nah, di sini ya. Jadi posisinya teksnya di sebelah kiri. Kemudian di sini kita ketikkan jumlah peserta yang seharusnya hadir. Kemudian enter, jumlah peserta yang hadir. Enter lagi, jumlah peserta yang tidak hadir. Kemudian ini kita blok dari baris awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan membuat titik 2 dan titik-titik seperti ini agar lurus. Maka caranya sama seperti tadi. Jadi kita buatkan tabulasi. Yang ini untuk titik 2, yang berikutnya untuk posisi mulai titik-titik, yang ini batas titik-titik yang otomatis yang ini. Kemudian ini untuk batas dari tulisan orang gitu ya. Jadi kita buat 4 tabulasi. Caranya adalah jadi kita buat dulu tabulasinya, misalnya pertama di 6,25 di sini, lalu di 6,5, kemudian di 8 misalnya, kemudian 8,25. Nah, di sini ya. Oke. Selanjutnya kita buat agar nanti ketika kita menuju ke tabulasi yang ketiga muncul titik-titik secara otomatis. Jadi kita masuk dulu ke menu home, dalam posisi ini di blok ya. Kemudian pada grup paragraf di sudut kanan bawahnya klik tanda panahnya, lalu tabs. Nah, di sini kan kita buat 4 tabulasi barusan. 1, 2, 3, 4. Pilih tabulasi yang ketiga ini. Kemudian titik-titik, kemudian set. Oke. Nah, tempatkan kursor mouse di akhir baris yang ini. Kemudian kalau tadi kan kita tekan tombol tab ya. Kalau sekarang di sini kita tekan tombol tab, dia maka akan masuk ke kolom berikutnya. Nah, agar masuknya ke tabulasi yang ini, maka tekannya CTRL dengan tab ya. Jadi tekan Ctrl Tab pada keyboard karena posisi kursornya sedang berada pada tabel. Jadi kalau pada tabel harus Ctrl Tab. Nah, dia menuju ke sini, tekan titik 2, tekan lagi Ctrl Tab, dia menuju ke tabulasi kedua, tekan lagi Ctrl Tab,
dia menuju ke tabulasi ketiga sambil memunculkan titik-titik. Tekan lagi Ctrl Tab, ketikkan orang. Kemudian untuk ke bawahnya sama, jadi ini bisa kita copy, kita blok dari sini sampai sini. Tekan Ctrl C pada keyboard, simpan di ujung baris ini, tekan Ctrl V. Simpan lagi di sini, tekan Ctrl V. Dia akan otomatis lurus ya. Nah, sekarang misalnya kita atur agar lebih rapi. Jadi ini kita geser ke sebelah kanan. Ini kita perbanyak. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan, nah yang di bawah ini ya, pengawas 1, pengawas 2 untuk tanda tangannya. Caranya adalah kita bisa menggunakan tabulasi juga. Tempatkan kursor mouse di akhir baris yang ini, kemudian tekan enter 1 kali untuk memberi jarak. Nah, kemudian untuk membuat teks untuk posisi tanda tangan seperti ini, kita buat tabulasinya dengan menggunakan tabulasi kanan. Jadi pada ruler kita lihat dulu di sudut kiri atas, ini kan masih tabulasi kiri, bentuknya mirip huruf L. Nah, di sini kita klik 1 kali sampai berubah jadi tabulasi tengah. Ini namanya center tab, tabulasi tengah mirip huruf T tapi terbalik. Jika teman-teman terlalu banyak mengklik, dia akan terus berpindah. Jadi terus saja diklik sampai ketemu lagi tabulasi tengah seperti ini. Oke, kemudian kita buat 2 buah tabulasi. Misalnya pertama di posisi 3 cm, kedua di posisi 14 misalnya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita tekan tombol tab pada keyboard, dia akan menuju ke tabulasi pertama. Kita ketik di sini pengawas 1 Romawi, kemudian koma, kemudian tekan tab lagi, dia akan menuju ke posisi tabulasi kedua. Di sini pengawas 2 Romawi, koma, kemudian enter 1 2 3 4. Nah, kita beri jarak misalnya 4 kali enter, lalu tekan lagi tombol tab. Kemudian di sini kita buat garis bawah ya. Nah, untuk membuat garis bawah kita cukup mengetikkan underscore ya, karakter underscore. Jadi tekan tombol shift dengan tombol strip pada keyboard yang ada di pinggir angka 0 itu ya. Nah, seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, saya ketikkan 25 kali underscore ya. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, simpan lagi di ujung baris. Kemudian tekan tombol tab, Ctrl V, lalu tekan enter, lalu tekan lagi tombol tab pada keyboard. Di sini kita ketikkan nip, kemudian spasi, kemudian titik-titik. Ini titik-titiknya kita ketik manual ya, sampai lurus dengan ini yang atas. Nah, kemudian ini bisa kita copy, kita blok dari sini sampai sini. Tekan Ctrl C pada keyboard, lalu tempatkan kursor mouse di ujung, tekan tombol tab lagi, tekan Ctrl V. Nah, gitu ya. Kemudian agar jarak antara garis ini dengan yang nip agak panjang atau agak jauh, tempatkan kursor mouse-nya di sini. Lalu pada menu home di icon line and paragraph spacing kita pilih 1,5. Nah, jadi jaraknya agak renggang seperti ini. Oke, saya kira ini sudah selesai. Kita lihat ke atas. Nah, jadi hasil akhir seperti ini untuk versi pertama. Kita coba print preview. Nah, jadi nanti kalau kita cetak ke printer hasilnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Itu untuk versi pertama. Sekarang kita coba versi kedua. Oh, yang ini kalau misalnya bisa kita kasih jarak, bisa kita enter ya. Kita simpan di sini. Tekan enter. Nah, kita lihat ke bawahnya masih tercover ya. Jadi jaraknya agak jauh dari judul yang ini ya. Oke, ini selesai untuk versi yang pertama dengan menggunakan kolom nomor peserta yang seperti ini standar, kemudian tanda tangan yang zigzag. Sekarang kita coba untuk versi kedua. Caranya sama, jadi kita copy saja dari atas sampai ke bawah. Nah, kita copy sampai sini, kita blok ya, blok, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, simpan di ujung, lalu tekan enter, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Ini versi yang atas, versi yang pertama. Sekarang yang bawah kita ubah jadi versi yang kedua. Caranya adalah pertama pada kolom nomor peserta kita blok dari atas sampai bawah. Nah, kemudian setelah kita blok, kita masuk dulu ke menu layout, kemudian klik split cell. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk number of rows-nya kita biarkan 20 karena kan total barisnya 20 baris. Nah, untuk nomor kolomnya tinggal kita tentukan mau dijadikan berapa kotak dalam satu baris ini. Misalnya saat saya jadikan 10 kotak, berarti kita ketikkan 10. Kalau mau 12 kotak, kasih 12 pada kolomnya. Oke, kita coba klik OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk kolom tanda tangannya agar bentuknya tidak zigzag, jadi agar kolom tanda tangannya lebih besar, caranya adalah kita gabungkan selnya. Jadi kita blok dari atas sampai bawah, dua baris ini kita blok. Lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu merge cell.
Nah, sini seperti ini. Nah, kemudian kesananya sama, jadi tinggal kita gabungkan dua sel yang ini. Nah, untuk mempercepat proses tersebut, kita bisa menggunakan tombol F4 pada keyboard. Jadi, tombol F4 itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengulang perintah yang terakhir kali dilakukan. Barusan kan perintah terakhir yang kita lakukan adalah merge cell atau menggabungkan sel. Jadi, kalau misalnya kita blok yang ini, kemudian tekan tombol F4 pada keyboard, dia akan menggabungkan sel. Sehingga langkah berikutnya sampai ke bawah tinggal kita blok 2 sel, tekan F4, blok 2 sel, tekan F4, dan seterusnya sampai kita menggabungkan sel yang paling bawah gitu ya. Ini saya percepat. Nah, kita lihat sudah selesai sampai baris ke-20. Jadi untuk daftar hadir versi yang kedua kita lihat sudah selesai. Ini kopnya sama. Jadi yang beda hanya ini saja. Nomor peserta kita buat kotak-kotak. Kemudian kolom tanda tangan kita buat dengan bentuk seperti ini. Jadi tidak zigzag seperti yang di atas. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.